Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komputer. Sekarang saya akan membahas Microsoft Excel. Pada video sebelumnya saya membahas tentang Microsoft Word, yaitu bagaimana membuat surat lamaran. Terus untuk besok saya akan membahas tentang Microsoft PowerPoint. Jadi tiap harinya saya akan merubah pembahasan supaya kita lebih fresh. Oke, yang pertama kita membuka Microsoft Excel dari desktop komputer kita. Oke, dari tombol ini, tombol Windows. Di sini saya menggunakan Windows 10. Terus kita cari scroll barnya di sini. Kita tarik scroll barnya, cari yang namanya Microsoft Office dan cari yang namanya Microsoft Excel. Jadi ini adalah Microsoft Excel 2010. Menunya memang saya sengaja hidden supaya terlihat lebih lebar seperti itu. Oke, saya tampilkan dulu menunya karena saya akan menerangkan beberapa yang harus kita ketahui dalam bekerja pada Microsoft Excel. Yang pertama di sini yang harus kita ketahui adalah lembar kerja kita. Di sini ada yang namanya baris dan ada yang namanya kolom. Kalau di Microsoft Word itu tidak ada baris dan kolom seperti ini. Nah, kalau di Microsoft Excel itu ada baris dan kolom. Jadi Microsoft Excel itu digunakan untuk mengolah angka. Misalkan membuat laporan penjualan, membuat laporan laba rugi dan lain-lainnya. Oke, di sini ada yang namanya lembar kerja sheet 1, sheet 2, sheet 3. Sini, ini lembar kerja kita. Oke, kita aktif di sheet 1. Oh ya, jangan lupa disimpan Microsoft Excel-nya, khawatir listrik padam dan ada gangguan-gangguan yang lain. Oke, pilih file, save as. File name-nya kita isi atau nama filenya cara membuat tabel. Terus untuk save as tipenya saya pilih Excel 97 2003 workbook. Terus setelah itu kita save. Sudah selesai menyimpan Microsoft Excel-nya. Oke, sekarang kita ini memilih sel B2. Jadi pertemuan antara kolom dan baris itu dinamakan dengan sel. Kita pilih sel B2 untuk membuat nama tabel, misalkan daftar nilai mapel komputer SMK suka tahun ajaran 2023 sampai 2024. Oke, ini nama tabel. Sekarang kita membuat tabel mulai dari sel B6. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang ini. Ini adalah pointer mouse yang bergerak ini. Ini adalah pointer mouse. Ketika pointer mouse saya letakkan di ini, di lembar kerja, dia menjadi plus yang ada tanda hitamnya di pinggir. Kalau saya arahkan ke atas ke submenu di sini, dia menjadi tombol panah. Oke, sekarang saya coba untuk arahkan ke sel B2. Setelah itu kita pilih sampai dengan D2. Nah, ini fungsinya untuk memilih ya. Jadi kalau mouse berbentuk seperti ini pada Excel itu fungsinya untuk memilih. Terus setelah itu saya pilih home dan pilih menu alignment. Di sini ada namanya merger center. Jadi fungsinya merger center itu untuk ini beberapa kolom dijadikan satu, itu merger center. Saya ulangi lagi sel B3 sampai dengan D3, terus saya merger. Untuk tahun ajaran juga gitu, sama ya. Oke, ini untuk bentuk pointer mouse yang seperti ini, yang tanda plus di pinggirnya hitam. Terus ada lagi bentuk mouse. Kalau kita arahkan ke pojok seperti ini, tanda plus seperti ini, dia fungsinya untuk mengopi. Oke, saya membuat kolom nomor, misalkan nomor 1. Saya arahkan mouse-nya ke sini. Ini ada tanda hitam.
Saya klik kiri tidak dilepas pada mouse, saya tarik ke bawah, tuh 2, 3, 4, 5. Jadi dia mengcopy data dari sel pertama ke sel selanjutnya. Nah, setelah itu kita pilih di sini. Di sini ada menu ya. Auto fill option. Kita klik kiri, kita pilih fill series. Perubahannya data otomatis terurut. Seperti itu. Terus saya buat perataan tengah supaya lebih rapi. Oke. Jadi sudah ada dua bentuk pointer. Sekarang saya membuat nama siswa. Misalkan. Oke. Di sini kolomnya ini kan tidak muat karena teksnya terlalu panjang. Kita akan melebarkan kolom. Caranya adalah arahkan pointer mouse ke jarak antara C dan D, di sini jaraknya ya. Nanti pointernya berubah, tanda plus yang ada panahnya hanya kanan kiri. Jadi itu menentukan bahwa kita akan memperlebar kolom. Klik kiri jangan dilepas, kita tarik seperti ini. Lepas. Nah, itu fungsi pointer yang ketiga. Tanda plus tapi di kiri dan kanannya itu ada tanda panahnya. Itu untuk memperlebar dan mempersempit kolom atau baris. Bisa juga kita gunakan di baris seperti ini. Nah, ya, oke. Misalkan nama siswanya Hari Kiswanto Indah Hendris Inung Yoga. Misalkan seperti ini. Terus di sini adalah nilai. Oke. Jadi tadi sudah ada bentuk pointer mouse ini ya, 3 ya. Yang pertama memilih, yang kedua mengcopy, yang ketiga ini memperlebar dan mempersempit kolom atau baris. Oke. Sekarang ada bentuk pointer. Saya pilih nilai dulu ya. Bentuk pointer kalau kita arahkan ke garis. Nah, kalau kita arahkan ke garis sini, garis yang aktif, maka dia bentuknya tanda plus tapi arah panahnya di semua arah. Oke. Ini fungsinya untuk memindah atau meng-cut. Oke. Klik kiri jangan dilepas. Kita pindah ke sini. Maka data akan berpindah ke sel yang kita tuju. Oke, saya ulangi lagi. Ini datanya ada di sel F5. Saya arahkan mouse-nya ke garis yang aktif, bisa di atas, bisa di bawah, sampai mouse itu berubah ya, berubah bentuknya menjadi tanda plus. Terus ada tanda panahnya di semua arah. Klik kiri jangan dilepas, kita tarik ke sini lagi. Oke, jadi itu bentuk pointer mouse yang keempat. Nilainya saya isi acak saja, misalkan 78, 80, 79, 85, 80, semisal. Terus saya pilih dari sel B2 sampai dengan D10. Kita tampilkan menunya. Di sini ada menu home, terus kita ke menu ini, di atasnya font. Di sini ada yang namanya border ya. Kita pilih all border untuk memberi efek garis pada data yang kita pilih. Jadi nanti datanya akan ada garisnya. Oke. Terus cara yang kedua untuk membuat tabelnya itu kita pilih seperti ini. Terus klik kanan, kita pilih format cell. Di sini ada format cell. Jadi memformat sel yang kita pilih. Ingat, sel itu pertemuan antara baris dan kolom. Kita pilih border. Di sini bisa kita beri border. Nah, bisa dinonaktifkan bordernya seperti itu. Ini yang horizontal, border horizontal, dan ini adalah border yang vertikal. Ada juga border yang miring. Terus di sini kita bisa memilih jenis garis, bisa putus-putus, bisa agak tebal seperti itu. Oke, kalau sudah selesai, kita klik OK. Jadi seperti itu untuk membuat tabel. Sangat mudah.
Jangan lupa untuk nama tabel kita beri efek bold. Kita pilih seperti ini, terus tarik ke bawah mouse-nya, masuk menu home, pilih bold. Sama dengan nama kolom, kita pilih dari sel B5 sampai dengan D5, terus masuk menu home, kita pilih bold. Selesai. Sangat mudah sekali untuk membuat tabel. Ini sheetnya saya rename, membuat tabel. Oke, seperti ini. Sangat mudah sekali ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komputer.